واشف مرضانا وارحم موتانا ويقضي جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية حسيا معنوية ظاهرة وباطنة بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة خصوصا إلى سيدنا محمد وأستاذ نصر الله التي محمد صلى الله عليه وسلم وشهدنا ونجيب جميع شيخنا أن الله يهدي جميع جميع على دينه وصحبه نستحضر اللهم زكي الطير في هذا المسجد سراج المتكئ المبارك له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. Amma ba'du, para jamaah Masjid Sirajul Muttaqin yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kita pada kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, buah karya dari As-Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Mari kita bersama-sama untuk nazar i'tikaf. Teriring harapan dan doa mudah-mudahan pahala ngaji kita diberkahi dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nadartul i'tikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Mari kita melaksanakan nazar i'tikaf dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita untuk melaksanakan rangkaian ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah salah satu karunia yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Khususnya kita melangkahkan kaki kita untuk thalabul ilmi di Masjid Sirajul Muttaqin yang kita cintai ini. Di pertemuan yang lalu kita telah ngaji tentang an-najasat, masih kita membahas tentang najis-najis. Dan ini perlu kita ketahui agar kita waspada terhadap hal-hal yang najis. Kemarin kita sudah sampai di masailu min babin najasat. Kemarin kita sudah belajar tentang ngaji beberapa najis yang tidak dimakfu. Kalau hanya darah sedikit atau najis sedikit itu masih dimakfu. Ya. Kemudian beliau dawuh di dalam kitab ini bahwa masailu min babin najasat. Beberapa permasalahan di dalam an-najasat. Yang pertama adalah al-khamru wan nabidh. Al-khamru wan nabidh. Khamr dan nabidh. Kilahuma muskirun wa najisun. Al-khamru dan nabidh. Khamru itu apa? Nabidh itu apa? Setelah ini beliau akan memaparkan definisinya. Al-khamru wan nabidhu kilahuma muskirun wa najisun. Khamr dan nabidh kedua-duanya itu
memabukkan plus najis. Ya. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muskiru al-khamru qaliluhu wa kathiruhu muskir. Ya, sesuatu yang memabukkan sedikit maupun banyak itu tetap dikatakan memabukkan. Kalau sebagian orang ada yang mengatakan kalau cuma sedikit, saya minum sedikit itu tidak mabuk. Kalau banyak baru mabuk. Tidak. Menurut syariat Allah, sedikit pun tetap memabukkan dan tetap najis. Okay. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita sekeluarga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua hal ini, al-khamru wan nabidh. Wal farqu bainahuma lughatan, perbedaan antara keduanya, al-khamru wan nabidh itu apa? Annal khamra, khamr itu adalah mattukhidha min asiril inab, sesuatu yang diperas atau dibuat dari perasan anggur. Ya, khamr itu dari anggur. Wan nabidhu mattukhidha min ghairi asiril inab. Kalau nabidh, sesuatu yang dijadikan selain dari perasan anggur. Okay. Dari perasan anggur. Al-khamr itu semuanya kembalinya ke al-inab, dari anggur. Okay. Aqsamul khamri min nahiyatil itlaf. Aqsamul khamri min nahiyatil itlaf. Pembagian al-khamr min nahiyatil itlaf, dari segi membuang. Itlaf itu membuang. Jadi kalau ada khamr itu wajib kita hilangkan. Wajib kita buang. Al-khamr. Yang pertama adalah khamrun ghairu muhtaramah. Yang pertama adalah khamr yang tidak terhormat. Oh, ada ya khamr yang terhormat, tidak terhormat. Di sini ada pembagiannya. Khamrun ghairu muhtaramah. Khamr yang tidak terhormat. Maksudnya gimana? Wa hiya allati 'asaraha al-muslim biqasdil khamriyah. Yaitu khamr yang dibikin oleh seorang muslim biqasdil khamriyah, bermaksud untuk membuat khamr. Fayajibu itlafuha wa la yatmanu mutlifuha. Maka wajib untuk dibuang. Wa la yatmanu mutlifuha. Dan yang membuang ini itu tidak wajib mengganti. Tidak wajib mengganti. Kenapa? Yang membuat adalah seorang muslim. Seorang muslim sudah tahu kalau khamr itu adalah hal yang harus diketahui oleh setiap orang muslim bahwa itu adalah haram. Sebagaimana seorang muslim itu wajib mengetahui hal-hal yang wajib untuk dilaksanakan, seperti sholat, puasa, kemudian zakat, wajib untuk diketahui. Bagi anak yang masih usia tamyiz, dia wajib untuk diajari, ya, diajari bahwa sholat itu wajib, bahwa melaksanakan membayar zakat itu wajib, melaksanakan puasa itu wajib, dilatih sebelum balik. Kemudian dilatih juga untuk meninggalkan hal-hal yang disepakati di dalam syariat Allah untuk ditinggalkan, seperti zina, waliyadzubillah, kemudian khamr, judi dan lain sebagainya, itu adalah haram. Di antaranya di sini adalah khamr, itu wajib untuk dijauhi. Wajib untuk dijauhi. Kalau ditemukan seorang muslim membuatnya, itu adalah wajib untuk dibuang. Khamrun muhtaramah. Yang kedua adalah khamrun muhtaramah. Khamr yang terhormat. Maksudnya terhormat ini gimana? Wahiyallati asarahal kafir mutlaqan. Ini adalah orang kafir yang membuat perasan dari anggur tadi, ya, itu dibuat oleh orang kafir asli.
orang kafir, orang non muslim, ya, orang non muslim. Awil muslim biqasdil khalliyah, atau seorang muslim yang membuatnya itu dengan maksud untuk dibuat, ya, berubah menjadi cuka, ya, berubah menjadi cuka, atau tanpa maksud, atau tanpa maksud. Jadi kalau ada khamr yang dibuat oleh orang kafir, maka ini, ya, fayahrumu itlafuha, tidak boleh untuk dirusak karena yang membuat adalah orang kafir. Kalau yang membuat orang muslim wajib untuk dibuang tadi itu. Kalau orang yang membuat orang kafir maka wajib untuk dijaga, tidak boleh dirusak. Karena orang kafir yang bikin, ya. Orang kafir itu mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh syariat Islam. Wala yatmanu mutlifuha. Ya. Itu tidak boleh untuk dirusak karena orang kafir asli yang membuang, karena yang membuat, ya. Atau seorang muslim, ya, membuat satu perasan al-ainab, ya, perasan ainab, tapi bermaksud untuk dijadikan cuka. Jadi ada sesuatu najis itu yang bisa menjadi suci. Okay. Al-khamru idza takhallalat. Di antaranya adalah khamr yang sudah menjadi cuka dengan sendirinya. Itu tadinya najis maka berubah menjadi suci. Okay, dibiarkan aja. Kemudian ternyata berubah menjadi khal. Khal niku cuka. Okay. Itu adalah hasil dari rasan anggur yang sudah dibiarkan khamr, tadi itu khamr dibiarkan lama akhirnya menjadi cuka. Kalau sudah menjadi cuka maka dia menjadi suci, bukan najis lagi. Okay. Sudah. Nah, kalau ada seorang muslim yang bikin seperti ini maka tidak boleh untuk dirusak seperti tadi. Okay. Karena sudah menjadi suci. Ya. Sesuatu yang menjadi suci itu sudah suci, tidak najis lagi. Al-khamru idza takhallalat wal jildu idza dubigha. Ada kulit najis tapi disamak. Disamak itu apa? Dikasih kayak disamak gitu. Sama itu apa? Ya, kayak ada zat yang keras kemudian sehingga kulitnya itu tidak seperti yang pertama itu. Ya, kalau ada bangkai seperti itu maka boleh untuk dipakai. Ya, misalnya ada kulit macan atau kulit yang tidak boleh untuk dipakai, ketika disamak itu boleh dipakai. Tidak apa-apa. Tapi syaratnya harus disamak tadi. Bahannya apa? Bahan-bahan yang keras. Seperti lombok itu kan keras ya, pedas, sesuatu pedas. Itu kalau di kitab-kitab itu disebutkan seperti itu. Dan itu boleh untuk dimanfaatkan, boleh, tidak apa-apa. Tapi syaratnya sudah disamak tadi. Kalau belum disamak, dia tetap najis. Seperti anjing, babi, kemudian macan, ya, itu tidak boleh kalau belum disamak. Al-farqu bainal muskir wal al-ma'i wal jamid. Jadi sesuatu yang memabukkan itu ada dua macam. Ada yang bendanya itu padat, ada yang cair. Okay. Al-ma'i' dan al-jamid. Al-ma'i' dan al-jamid. Al-ma'i' itu apa? Al-ma'i' itu yang cair. Khamr, al-muskir itu yang cair. Yahrumu, bagaimana hukumnya? Yahrumu tanawuluhu. Tidak boleh untuk dikonsumsi. Seperti tadi itu ya. Wa huwa najis, dan itu najis. Sudah haram untuk dikonsumsi dan itu najis. Jadi kalau ada khamr, ya, tumpah gitu ya, itu wajib untuk dibersihkan, disucikan karena itu najis, ya, karena bendanya cair. Ya. Wa yamna'u sihhatas shalah, dan salatnya tidak sah. Jadi kalau ada orang yang, ya, naudzubillah, setelah minum
kemudian dia tobat tapi bajunya yang kena minuman tadi belum ganti, maka sholatnya tidak sah. Jadi harus ganti dulu atau disucikan dulu, baru dia menggunakan yang sudah disucikan tadi untuk sholat agar sholatnya sah, ya, agar sholatnya sah, gitu ya. Al-jamid, al-jamid, al-jamid itu sesuatu yang memabukkan tapi bukan cair, seperti sabu-sabu. Sabu itu kan tidak cair, gitu. Yahrumu tanawuluhu, tidak boleh untuk dikonsumsi, ya, tetap haram. Tapi ini yang ada bedanya sama yang cair tadi. Wahwa tohir, itu suci, tapi haram untuk dikonsumsi. Misalnya ada orang mau sholat ngesak sabu-sabu. Ini ada apa ya? Sholat kok ngesak sabu-sabu. Ya tidak apa-apa, sah saja, tapi ya tidak berkah sholatnya. Ya, orang itu kalau sholat di dalam satu riwayat itu, di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, buah karya dari Abdullah bin Al-Haddad, An-Nasaihud Diniyah, ya. Beliau Abdullah bin Al-Haddad itu ada banyak karya-karya beliau. Beliau adalah seorang waliullah di zamannya, wali kutub, ya, wali kutub. Beliau itu punya banyak karangan, banyak sekali karangannya. Di antaranya adalah An-Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah. Ya. Di situ disebutkan, beliau meriwayatkan satu hadis bahwa ketika orang sholat, setelah sholat itu sholatnya itu menjelma menjadi satu makhluk. Dan dia mengatakan, kalau misalkan orang ini menjaga rukun-rukunnya, syarat-syarat sholatnya, itu sholat itu akan menjelma di atasnya. Kemudian dia mengatakan kepada orang yang sholat ini, dia mengatakan, hafidhakallah kama hafidhtani. Semoga Allah menjagamu sebagaimana seperti engkau menjagaku. Waktunya dijaga, wudunya dijaga, pakaiannya dijaga, akhlaknya dijaga, khusyuknya dijaga, semuanya dijaga. Jadi sholat itu bisa dikatakan adalah sebuah makhluk kalau dalam hadis ini, ya. Ya. Di situ ada bab namanya mabhasus sholat, pembahasan tentang sholat. Di situ ya itu kita tasawuf itu. Jadi ketika kita sholat itu, setelah kita sholat itu, kalau misalkan sholat kita itu sempurna, kharajat baydha, katanya Kanjeng Nabi, itu keluarnya itu putih, dan dia itu mengatakan sesuatu, ada kata-kata yang dilontarkan kepada orang yang sholat. Hafidhakallah kama hafidhtani. Semoga Allah menjagamu seperti engkau menjaga aku. Jadi kita didoakan sama sholat kita. Ya, tergantung kita. Tapi kalau wudunya nggak dijaga, terus pakaiannya juga nggak dijaga, apapun nggak dijaga, ya itu waktunya juga nggak dijaga, disia-siakan, sholatnya disia-siakan, ya, maka sholat tadi itu akan keluar, akan menjelma juga, tapi warnanya hitam. Seraya dia mengatakan, doyya'akallah kama doyya'tani. Semoga Allah menyia-nyiakanmu seperti kamu menyia-nyiakan aku. Nggih. Di antara menyia-nyiakan apa? Ya tadi itu, sholat kok bawa sabu-sabu misalnya. Semoga Allah bikin kamu nggak berkah seperti kamu bikin saya hitam seperti ini. Itu setiap kali kita sholat itu, sholatnya itu menjelma seperti itu. Nggih. Jadi kenapa kita kok ada adzan, ada qomat? Biar apa? Biar kita itu siap-siap, betul-betul siap-siap dengan hati kita. Ya, Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah SAW, Ibnul Husain. Beliau itu kalau sebelum sholat, ya ini cerita salaf ya. Katanya kalau cerita orang salaf itu rohnya itu datang, ya, untuk membantu, untuk memberkahi. Ya, Imam Ali Zainal Abidin disebutkan di sebagian kitab, ya. Nah, itu beliau ketika mau sholat, ya, ketika beliau mau sholat,
Beliau itu merasa saya ini mau menghadap kepada Allah. Mau menghadap kepada Allah, pada Sang Khalik yang menciptakan langit dan bumi. Maha perkasa, maha mampu atas segala sesuatu. Memberikan nikmat kepada aku. Dan juga kalau saya kufur nikmat, Allah juga mampu akan mengadabku. Allah Ta'ala mewajibkan kepada saya, kepada seluruh umat Islam, sholat 50 waktu. Tapi itu tidak jadi. Ternyata cuma 5 waktu. Itu pun dibagi. 2, 4, 4, 3, 4. Begitu agungnya Allah. Ini kalau Allah itu sudah dalam di hati seorang muslim, dia akan mengagungkan. Ya, dia akan mengagungkan. Maka ketika setiap kali beliau sholat itu, diriwayatkan beliau itu pucat. Saking beliau itu ndredeg. Gemeter nih. Seperti orang kalau mau pidato nih. Engko sampean ya, yang sambutan ya. Dikabari itu 5 menit. Pripun? Acaranya besar. Ya, acaranya besar. Ternyata yang mau sambutan tadi itu sudah dikabari jauh-jauh hari. Lah kok sakit di hari H. Akhirnya salah satu di antara yang hadir itu, panitia atau siapa, nanti jenengan yang ngisi sambutan. Opo yo gak gemeter ya. Ngerti ngomong opo iki. Nanti ngomong ya seperti itu. Kurang lebih seperti itu, nggih. Kurang lebih seperti itu. Jadi gemeter nggih. Ya, mau misalnya diundang di Istana Negara misalnya. Ya, enggak pernah diundang, ternyata diundang dan disuruh sambutan. Kalau nggak biasa sambutan, ya gemeter ya. Ya, karena di depan presiden misalnya, di depan menteri-menteri, ya, di depan kabinet, dan menyampaikannya juga lumayan mendadak, dan itu kan gemeter ya. Ya, kita pasti pernah seperti itu di antara kita. Nah, Imam Ali Zainal Abidin itu sebelum sholat itu ininya pucat. Ya. Kemudian beliau setiap kali mau sholat itu beliau seperti itu. Kemudian ada salah seorang temannya yang beliau ditanya, ya Imam, kenapa engkau seperti ini? Kenapa engkau seperti ini? Iya, saya mau menghadap zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sebegitu agungnya Allah Subhanahu wa taala dalam hati beliau. Oke. Jadi beliau tidak mau menyia-nyiakan kalau beliau melakukan sholat. Oke, betul-betul dita'zim. Kita bisa belajar. Di awal-awal di Nasihat Diniyah itu ada ungkapan seperti ini. Imtithalu amamirillah, mengagungkan perintah Allah. Bukan hanya melaksanakan perintah Allah, tapi betul-betul ta'zim. Betul-betul mengagungkan perintah Allah. Ya, mengagungkan perintah Allah. Ya. Al-jamid, ya. Jadi orang yang mau sholat, misalnya orang itu al-jamid, sesuatu yang memabukkan, tapi dia keadaannya adalah tidak cair, itu yahrumu tanawuluh, tapi tohir. Ya, tapi tohir. Wala yamna'u sihhatas shalah, dan sholatnya tetap sah. Kata beliau, wala yamna'u sihhatas shalah. Ya. Sholatnya tetap sah kalau membawa seperti tadi itu, ya, tapi kalau kita kan tidak, insya Allah jauh dari itu. Tidak ada kain ya kita bawa hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mithl afyun wal hashish, seperti narkoba. Ya, seperti narkoba, beliau mencontohkan di sini seperti narkoba. Narkoba atau sabu-sabu. Ya, semacamnya itu ya. Itu yahrumu tanawuluh. Haram dikonsumsi wahwa tohir, tapi itu suci. Ya, tetap suci. Ya. Al-maitah. Kemudian yang keempat adalah ya, tadi al-khamru wan nabidh, kemudian aqsamul khamr, kemudian al-farqu bainal muskir, al-ma'i'i wal jamid. Kemudian yang sekarang adalah al-maitah. Ya, ada di antara najis itu yang dinamakan al-maitah. Al-maitah itu bangkai ya, bangkai. Al-maitah hiya allati zalat hayatuha bi ghairi zakatin syar'iyyah.
yaitu hewan yang mati, zalat hayatuha, kehidupannya hilang, mati maksudnya ya, bi ghairi dzakatin syar'iyyah, tanpa sembelihan secara syar'i. Ya. Ay dzubihat ala ghairi tariqatil islamiyyah syar'iyyah. Disembelih tapi dengan selain cara islami. Dengan selain cara syar'i. Yang nyembelih harus orang Islam. Kemudian uratnya ini harus putus. Ya, harus betul-betul putus. Okay. Itu syarat islami. Okay. Misalnya yang menyembelih itu bukan orang Islam, atau nyembelihnya tidak sampai putus ini uratnya, sehingga hewannya itu kesakitan. Ya. At-tariqatu syar'iyyah fi dzabhi hiya allati tawaffarat fiha syurutu dzabhi wal madbuh wal alah. Ya. Syaratnya orang yang menyembelih, kemudian yang disembelih, kemudian juga alatnya. Alatnya harus betul-betul tajam. Ya. Alatnya betul-betul tajam. Hukmu jami'il hayawanat hala hayatiha. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah permasalahan selanjutnya, itu yang keempat. Yang kelima adalah hukmu jami'il hayawanati hala hayatiha. Hukumnya hewan ya ketika hidup. Niku najis apa suci? Jami'ul hayawanat hala hayatiha tahirah. Semua hewan ketika hidup itu tahir, itu suci. Illal kalba wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Wa far'a ahadihima, dan juga anaknya atau silang. Anjing nikah sama anjing, cukule anjing. Itu sudah jelas. Babi sama babi, keluarnya babi. Itu sudah jelas. Babi sama anjing, misal ya, cuma contoh ya. Anjing sama babi nikah, kemudian keluarnya anjing atau babi, itu tetap najis. Najis mukhalafah. Itu walaupun masih hidup itu sudah najis. Ya sudah najis. Ya. Hidupnya sudah najis, apalagi matinya najis. Ya. Hukmu jami' itu yang kelima. Yang keenam, hukmu jami'il hayawanati ba'da mautiha. Hukumnya hewan setelah mati. Kalau tadi masih hidup ya. Kalau sekarang ini mati. Hukmu jami'il hayawanati ba'da mautiha. Hukum hewan setelah mati. Bi ghairi zakatin syar'iyyah. Kalau misal ada yang tidak tersembelih dengan cara syar'i. Kulluha najisah. Semuanya najis. Semua hewan najis. Ya, semua hewan najis. Makhluk hidup, manusia dan hewan najis pada saat kulluha najisah illa salasan, kecuali 3. Ada yang mati tapi tidak najis. Ya. Yang pertama adalah maitatul adami, mayitnya manusia. Ya, manusia itu walaupun sudah mati itu tetap suci, tidak najis. Oke. Wa maitatul jarad, dan juga bangkainya bangkainya manusia itu suci. Bangkainya al-jarad itu belalang. Walaupun tidak disembelih, gimana disembelih kucil seperti itu. Itu suci. Wa maitatus samak, dan juga bangkainya ikan. Ya, kalau ada bangkai 3 ini, maka itu tetap suci, tidak najis. Oke. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, al-hayawanatul ma'kulah. Idza matat bidzakatin syar'iyyah fahiya tahirah. Kalau ada hewan yang dimakan kemudian dia mati dengan disembelih dengan syar'i, maka itu suci. Ya, itu suci, seperti kambing,
sapi, ayam itu yang bisa dimakan dengan cara syar'i, maka dia suci, tetap suci. Ya, tetap suci. Dagingnya gitu. Dagingnya tetap suci. Kalau darahnya tetap najis. Darahnya yang muncrat itu, nah, itu tetap najis, harus tetap disucikan. Okay. Al hayawanatu ghairul ma'kulah idza matat. Kulluha najisah walau dzubihat. Hewan yang tidak dimakan, tidak boleh dimakan, idza matat, kalau mati, kulluha najisah, semuanya najis. Walau dzubihat, walaupun disembelih. Ya, walaupun disembelih itu yang tidak dimakan, ya, itu semuanya najis, walaupun disembelih. Ya, walaupun disembelih. Macan itu kan tidak boleh dimakan, walaupun disembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Disembelih kayak nyembelih sapi atau kambing atau ayam. Persis seperti itu. Dan uratnya keluar seperti itu. Pakai bismillah lagi. Orang muslim lagi. Nah, itu tetap tidak boleh dimakan karena tidak boleh dimakan. Okay. Itu najis. Okay. Walaupun disembelih dengan bismillahirrahmanirrahim, orangnya orang muslim. Okay. Jadi yang pertama adalah semua bangkai itu najis kecuali 3. Bangkainya manusia, bangkainya belalang, bangkainya ikan. Namun darahnya tetap najis. Darahnya tetap najis. Ya, misal ada orang, ya, waliyadzubillah, bahwa kita dijaga ya, ada orang kecelakaan, kemudian anggotanya ada yang terputus, gitu ya. Itu kan bangkai ya. Tapi tetap suci dagingnya ya. Tapi darahnya tetap najis. Okay. Kemudian ada belalang. Belalang kalau kalau misalkan dikonsumsi itu boleh. Tapi kok belum pernah sate belalang Kalau ikan ya hampir tiap hari kita makan ikan. Bahkan itu sehat, okay. Makan ikan apalagi buat anak kecil, itu pengaruh di otaknya itu bagus. Sangat-sangat bagus sekali. Dianjurkan untuk makan ikan laut, ya. Makan ikan laut di pasar banyak macam-macamnya. Okay. Banyak macam-macamnya. Ya. Meskipun lele loncat-loncat kayak gitu itu tetap suci. Ya, lele apalagi yang masih hidup itu. Sudah dipotong masih loncat-loncat kayak sebagian lele itu. Ya. Itu malah sehat nih, malah sehat. Ya. Kemudian hewan yang bisa dimakan, kemudian dia mati dengan penyembelihan syar'i, maka dia suci. Ya, ayam kayak gitu ya. Itu suci, tapi darahnya tetap najis. Al hayawanatu ghairul ma'kulah. Ya, al hayawanatu yang hewan yang tidak boleh dimakan kalau mati walaupun disembelih dengan cara syar'i, dia tetap najis. Ya, karena memang dari aslinya tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi. Tapi kalau tapi jarang sekali terjadi. Ada orang tersesat. Misalnya ada orang yang naik gunung. Tersesat ya. Misal ya. Kemudian bekalnya habis. Tidak ada makanan. Masuk ke maam daun atau pasir, kan tidak mungkin ya. Pohon tidak mungkin. Mau nyari ayam enggak ada. Kalau dia tidak makan mati. Mau nyari kambing enggak ada. Sapi apa mana? Sapi tidak ada. Adanya apa? Kenapa? Ular. Ular itu bisa dimakan ya? Ular enggak bisa dimakan itu. Akhirnya dicari enggak ada, cari mana ini. Akhirnya nemuni ular misalnya. Nemuni ular. Dia boleh makan, boleh. Tapi secukupnya. Oke, secukupnya. Kalau cuma secukupnya itu misal 3 potong. 1, 2, 3. Cukup. Ya sudah 3 potong.
Kok enak ya? Nambah wis 1 potong lagi, 4. Nah, yang keempat ini sudah haram. Karena memang asalnya itu haram. Kenapa kok diperbolehkan? Karena itu darurat. Ya, dalam kaidah usul fikih, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kalau yang darurat itu memperbolehkan sesuatu yang tidak boleh. Seperti tadi contohnya. Dan tidak boleh milih. Milih ini berapa? Ada ular, ada celeng, ada macan. Oh, iki ono ule, ono celeng. Milih wis. Enggak, aku mau ulo. Oh, aku mau macan. Oh, ya. Jadi yang dia temukan pertama kali ya itu sudah. Pertama kali itu ya sudah itu. Enggak boleh milih. Oh, enak milih ya. Ya, karena memang hasilnya enggak boleh. Ya. Tapi kalau apa namanya? Cuman satu, ya itu enggak, ya sudah itu rezekinya sudah. Itu yang dikirim sama Allah Taala. Biar dia tetap hidup. Ya. Tapi tetap ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Dalam kaidah usul fikih juga begitu. Sesuatu yang darurat yang boleh tadi itu tuqaddaru biqadariha, harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau butuhnya cuma 3 tadi, 1, 2, 3. Wis, 3 itu. Kalau dia cuma cukup 2, enggak boleh yang ketiga, apalagi seterusnya. Enak ya di mana ya? Atau babi misalnya. Oh, babi ini biasanya ono ini. Di Malang iki ada, yes, babi ae wis. Babi akhirnya. Babi. Kalau misalnya adanya babi, ya sudah ambil aja babi. Karena adanya itu. Kalau dia nggak ambil itu, ya mati dia. Dan ini sangat jarang sekali. Jarang sekali. Ya, jarang sekali. Jarang sekali. Kalaupun ada, seperti itu ketentuannya. Jadi tidak boleh lebih dari apa yang dia butuhkan. Butuhnya cuma 3, nggak boleh ambil lebih dari 3. Selebihnya dia haram. Karena memang asalnya haram. Ya, asalnya haram. Kemudian setelah itu ada hukmu sya'ri jami'il hayawanat, hukum bulu atau rambutnya seluruh hewan. Ini gimana? Sya'rul hayawanatil ma'kulah ba'dal infisal tohir. Rambutnya atau bulunya, rambutnya hewan yang bisa dimakan setelah terpisah dari anggota tubuhnya, maka dia tohir. Seperti kalau kemarin kurban ya, kan udah diinjal-injal, udah diputus itu, tangannya, kakinya, kepalanya, ya itu hayawan makul, itu hayawan yang boleh dimakan. Ketika terputus, kepalanya terputus atau tangannya atau kakinya, maka dia tohir, dia itu suci, dia tidak najis. Yeah. Sya'rul hayawanat ghairil makulah ba'dal infisal najis. Bulunya atau rambutnya hewan yang tidak boleh dimakan setelah terpisah dari tubuhnya, hukumnya najis. Ya, hukumnya najis. Tapi wa yu'fa an qalili sya'rin najisin min ghairi mughallaf. Kalau bulunya sedikit, maka boleh. Ya, seperti kalau kita lus-lus kucing. Nah, kucing kan tidak dimakan, ya. Tidak boleh dimakan. Terus kucing. Itu bulunya kalau terputus najis sama buatan? Najis. Okay. Bulunya itu najis. Tapi kalau sedikit tidak apa-apa. Ya, kalau sedikit tidak apa-apa. Kalau ngelus-ngelus anjing, ya langsung. Kalau ini basah, salah satu basah, anjingnya basah, ini kering, atau ini basah, itunya kering, maka langsung najis mughaladhah. Cara menyucikannya gimana? 7 kali basuhan, salah satunya dengan debu. Yeah. Kalau selain yang 2 itu aman. Yeah. Lus-lus nopo kelinci misalnya. Saya suka kelinci atau suka hewan itu ya. Suka kucing. Sahabat Abu Hurairah itu kemana-mana itu bawa kucing. Kemana-mana itu bawa kucing. Dibawanya gimana? Bukan dibawa di dalam tas. Sekarang ada tasnya sekarang itu. Ya, kucing ada tasnya. Ada tasnya khusus. Sahabat Abu Hurairah, apa punya tas? Enggak.
Sahabat Abu Hurairah enggak pakai tas. Tapi bukan dikloni gini ya, digendong enggak. Karena beliau kan juga sibuk. Sahabat Abu Hurairah juga nemeni Rasulullah, sholat ditemani sama Rasulullah, kemudian jihad sama Rasulullah, kemana-mana sama Rasulullah, ada kajian di sana sama Rasulullah, ada perang di sana sama Rasulullah, ada di sana ada apa taklim di sana sama Rasulullah. Ya. Bahkan beliau adalah sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak, 5.000 sekian, 5.000 hadis, 5.000 lebih hadis. Beliau meriwayatkan banyak hadis. Khilaf di antara ulama ahli hadis namanya beliau. Beliau adalah Abdus Syams. Abdus Syams itu hambanya apa? Syams itu apa? Matahari. Oh, kok welek ini. Akhirnya sama Kanjeng Nabi pada saat beliau masuk Islam, beliau diganti namanya. Syams itu ya diganti dengan Ar-Rahman. Jadinya Abdur Rahman. Ya, Abdur Rahman. Nama bapaknya beliau adalah Sokhar, Abdurrahman bin Sokhar. Kemudian kemana-mana beliau itu nemani Kanjeng Nabi itu beliau mesti bawa kucing. Kucingnya dibawa di mana? Bukan digendong ya, digendong gini. Nanti najis ya, Bu. Beliau selalu hati-hati. Sahabat itu semuanya hati-hati. Terus jangan ngerti syariat. Siapa yang ngajari? Langsung Nabi yang ngajari. Nggih. Itu dibawa di mana? Dulu kalau orang berpakaian itu ini lengannya itu panjang. Lengannya itu panjang. Panjang ini. Ini panjang. Ini lengannya itu panjang. Kalau jenengan lihat pakaiannya ulama-ulama dulu, itu lengannya itu panjang sekali. Ininya panjang. Enggak gini kecil gini. Cuman berapa senti ini. Takwo kita ini kuku itu kan kecil. Tapi dahulu itu panjang. Jadi kucingnya itu dimasukkan situ. Kucingnya dimasukkan situ. Biar apa? Biar enggak ucul. Biar enggak keluar. Ya, saking cintanya sama Hir. Aslinya itu Hirun. Hirun itu kucing tapi enggak begitu besar. Kucing, ya, kucing. Nah, Hirun itu kucing, Hirratun kucing. Kemudian karena Kanjeng Nabi itu cinta sama sahabat Abu Hurairah ini, maka beliau memberikan julukan sama beliau Abu Hurairah. Hurairah itu dari kata-kata hirrah. Hirrah niku kucing. Abu Hurairah. Ya. Bahkan ada satu kitab yang membahas tentang kucing. Fadl, keutamaan kucing. Ya, keutamaan kucing. Ya. Ya, keutamaan kucing. Tapi itu khilaf itu. Oke. Nah, kalau ada bulu hewan yang tidak boleh dimakan setelah terputus bulunya dari badannya, dari jasadnya, maka itu hukumnya najis. Kalau cuma sedikit tidak apa-apa. Ya, sedikit atau banyak itu yang bisa menilai kita. Ya, kalau rontok banyak itu berarti sakit berarti. Kucingnya lagi sakit. Rontok semua. Maka itu banyak, maka itu najis. Tapi kalau cuma 1, 2, 3 itu enggak apa-apa. Tapi tetap najis cuman dimakfu. Tapi lebih afdol itu tetap dibersihkan. Oke, kalau ada di rumah kita bulunya itu rontok, itu hendang segera untuk dibersihkan karena itu tetap najis. Oke. Juz'u afwan. Wa amma qabla al-infisal, adapun sebelum terputus dari bulunya itu dari badannya, fa hukmu syari hukmul hayawani nafsihi. Maka hukum bulunya itu hukum hewan itu sendiri. Ya, seperti ayam bulunya. Ayam itu kan hewannya kan boleh untuk dimakan. Ya, berarti ya suci, tetap suci. Ya, kemudian ada kambing ya, misal kambing. Misalnya orangnya cinta sama kambing. Ya. Kemudian dia pegangi terus sampai rontok. Ya. Karena kambing ini bisa dimakan, boleh dimakan, maka sebanyak apapun dia tetap suci. Ya, atau sapi, ya. Atau sapi digosok-gosok gini, dimandiin, misalnya sapinya itu sebelum dijual dimandiin dulu, ya. Atau kambingnya dimandiin dulu, biar kelihatan bersih sebelum datang penjual.
ya tidak apa-apa, walaupun rontok, bulunya juga tidak najis, karena dagingnya boleh dimakan. Itu adalah hewan yang termasuk boleh dimakan. Hukmul juz'il munfasili minal hayy. Hukmul juz'il munfasili minal hayy. Hukumnya kalau ada satu bagian anggota tubuh dari yang hidup itu bagaimana? Ya. Hukmuhu ka hukmi maitatihi. Hukumnya adalah seperti hukumnya ketika dia menjadi bangkai. Ya, kalau ada yang terputus, maka kalau mayit bangkainya itu suci, maka dia suci. Seperti apa? Seperti belalang. Belalang, bangkainya suci. Oke, bangkainya suci. Maka ketika dia terputus, ya, maka dia terputus pada saat hidupnya, maka dia tetap suci. Ya, karena bangkainya itu suci. Ya, ikan, ikan. Pada saat hidupnya dia itu mungkin terserempet atau gimana, tapi dia masih hidup, tapi bulunya terputus. Ya, maka bulunya itu atau sesetnya ya, sisinya itu kalau terputus, maka ini itu tetap suci karena bangkainya suci. Oke. Manusia, ya, apanya yang diputus? Misalnya ya ada kejadian apa kemudian terputus, tapi dia masih hidup. Ngoten. Jadi ada manusia, ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tertabrak atau apa, ada satu kejadian, kemudian sehingga salah satu anggota tubuhnya itu terputus, ya, tapi dia masih hidup. Diperiksa oleh dokter, diperiksa, bisa mas, bisa mbak, bisa bu, bisa pak, tapi ini terputus, ya, terputus dari anggota tubuhnya. Itu gimana? Itu tetap suci karena bangkainya manusia suci. Oke. Itu saja yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita semuanya dijaga oleh Allah, kita diberikan istiqomah, kita diberikan rezeki banyak, halal barokah. Di antara kita mungkin ada yang sakit, diberikan kesembuhan oleh Allah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan ilmu yang bermanfaat, barokah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.